Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 pemrograman web E081 akan mempresentasikan hasil daripada web kami untuk menampilkan sebuah diagram di website. Adapun anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aldani Rianudisono, dengan NPM 2008 10 110. Yang kedua ada Saudara Andi Purnomo dengan NPM 2008 10 114. Yang ketiga ada Saudari Salma Fathia Rizky Munir dengan NPM 2008 10 125. Yang keempat ada Saudari Cynthia Fadila Nurrahman dengan NPM 2008 10 134. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Saudari Cynthia Fadila Nurrahman. Kepadanya dipersilakan. Baik, langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat CDM. Di sini terdapat dua entitas. Yang pertama ada entitas pelanggan. Di dalam entitas pelanggan ini terdapat dua atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key dan atribut selanjutnya yaitu nama pelanggan. Selanjutnya terdapat entitas barang yang memiliki tiga atribut. Yang pertama yaitu ada ID barang sebagai primary key, lalu atribut selanjutnya yaitu nama barang, dan yang terakhir ada atribut harga. Kedua atribut ini memiliki hubungan bantuan dengan pemesan. Selanjutnya kita ketos untuk mengubah CDM ke PDM dengan menekan Generate Physical Data Model. Lalu karena kami sudah memiliki file, lalu kita mengeklik Update Existing Physical Data Model dan selanjutnya mengeklik OK. Nah, maka tampilan dari CDM ke PDM tadi adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita ke database, lalu ke generate database. Nah, di sini untuk memilih penyimpanannya kita bisa mengeklik folder. Nah, di sini kita akan menyimpannya pada download. Lalu untuk mengubah file nama, di sini kami menggunakan nama revisi kelompok 9.stl. Selanjutnya, klik OK. Yes. Maka data tersimpan. Nah, selanjutnya kita membuka SAM. Di sini kita menyalakan atau memulai pada bagian page dan MySQL. Lalu kita minimize. Selanjutnya kita membuka local data /phpMyAdmin. Di sini kita menggunakan nama database data sembako. Di sini terdapat dua entitas, yaitu barang dan pelanggan. Sebelumnya kita dapat mengimportnya. Klik import. Lalu kita close file. Memilih data yang telah kita buat pada Power Designer tadi. Lalu kita open. Lalu ke bawah, klik go. Nah, maka pada bagian samping kiri akan muncul entitas barang dan pelanggan. Lalu kita mengeklik entitas pelanggan untuk memasukkan data. Lalu klik insert. Nah, di sini kita memasukkan ID pelanggannya, yaitu 0123, lalu nama pelanggan, Andi Purnomo, nama barang, minyak. Lalu kita ke bawah, lalu klik go. Lalu ke bawah lagi, klik go.
Nah, di sini terdapat pemberitahuan error. Namun pada option browse, data yang telah kita masukkan tadi telah masuk. Nah, di sini permasalahan dari kelompok kami dan sampai sekarang masih belum menemukan solusinya. Namun pada browse sudah masuk data yang telah kita masukkan lagi. Lalu kita coba memasukkan data pada entitas barang. Langkahnya masih tetap sama, klik entitas, lalu klik insert, masukkan ID barang A01, ID pelanggannya 0123 sampai dengan 0123, lalu nama barangnya minyak, harganya 55.000, lalu klik go, lagi. Nah, di sini masih sama juga, terdapat error, namun di browse data yang telah kita masukkan tadi telah ada. Nah, di sini kelompok kami telah membuat atau memasukkan data-data pada database lainnya, yaitu data toko. Jadi, data-data ini telah kami masukkan sebelumnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya melanjutkan. Selanjutnya pada bagian menu SQL, kita akan memasukkan sebuah source code untuk mengkoneksikan primary key dari entitas barang dengan primary key dari entitas pelanggan, yakni dengan cara kita ketikkan select kemudian spasi tanda bintang spasi from kemudian tanda apostrof seperti petik 1 tapi sedikit lain, kemudian barang. Setelah itu kita masukkan inner join, inner spasi join, kemudian barang atribut pelanggan on barang dot id pelanggan sama dengan pelanggan dot id underscore pelanggan. Ini dimaksudkan untuk menciptakan origin key antara barang dengan pelanggan, antara kedua entitas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang source code dari HTML, CSS, dan juga JavaScript-nya. Untuk selanjutnya, untuk HTML, di sini HTML ada 3 untuk menampilkan halaman home, halaman barang, dan grafik penjualan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian grafik penjualan. Yang pertama pada bagian head ada title, awalnya dituliskan dengan data penjualan sembako. Lalu masuk ke body menggunakan text section. Lalu ada div class info, di dalamnya ada kelas lagi untuk menu. Lalu di sini ada link untuk halaman home, barang, dan grafik penjualan. Lalu selanjutnya ada form, di dalamnya ada input untuk bagian search dengan tipe teks dan button. Lalu masuk ke kelas tampil. Untuk data chart, di sini ada kelas lagi chart container untuk menampilkan gambar dari diagram lingkaran dan diagram batang. Lalu saja sini juga ada CSS-nya.
Untuk script real untuk JavaScript. Untuk CSS yang utama ada bagian body diubah untuk background color warna white smoke. Lalu untuk menu overflow hidden dan diubah juga untuk background color. Untuk head container ada posisinya, height dan weight-nya juga diatur. Lalu untuk menu A itu bagian pilihan menu untuk berubah halamannya. Configuration, font size, semuanya disesuaikan juga. Untuk menu hover itu untuk misalkan akan memilih akan muncul warna putih. Lalu juga menu aktif warna putih. Untuk form, menu form diberikan padding dan margin left 5%. Untuk bagian search, untuk pencariannya juga diberikan padding dan background. Untuk button ini untuk yang bisa diklik untuk data pencariannya, sesuaikan juga posisi dan paddingnya. Untuk menu H1 juga sesuaikan, dan untuk tampilan pada bagian tampilan background warna juga sesuaikan juga, teksnya center dan ada animasinya. Lalu untuk keyframe background, untuk backgroundnya supaya bisa berubah. Lalu tampil like untuk font stylenya Times New Roman dan font size 25. Dan ini ada DL dan DB itu untuk judul tadi, diagram lingkaran dan diagram batang. Terus selanjutnya mungkin melanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya ada format JavaScript untuk source code-nya, yakni untuk penggunaan database.js, yang mana ada cons atau istilahnya ini adalah konstanta, adalah sebuah variabel yang memiliki nilai tetap alias tidak dapat diubah. Jadi variabel MySQL dan HTTP ini tidak bisa diubah, di mana variabel MySQL ini melakukan pemanggilan fungsi terhadap modul MySQL, kemudian ada cons HTTP yang memanggil modul HTTP, kemudian ada variabel con. Selanjutnya ada function dengan format cons koneksi. Selanjutnya ada try, di mana try di dalamnya ada con sama dengan MySQL create connection, yakni untuk melakukan koneksi dengan hostnya adalah localhost, penggunanya user, root, lalu passwordnya tidak ada. Untuk database-nya adalah data toko, untuk memanggil data toko yang telah kita buat tadi. Lalu ada con connect, di mana untuk variabel con ini dikoneksikan. Dan ada catch, yang mana ini apabila blok kode dieksekusi dan terjadi kesalahan pada blok try, maka catch ini akan melakukan eksekusi. Lalu tutup kurung, selanjutnya ada cons close koneksi, yakni untuk menutup koneksi. Jadi function close koneksi ini adalah untuk menghentikan proses koneksi dari variabel con. Selanjutnya ada cons server, fungsi cons server, yakni adalah untuk membuat server, yaitu dengan menggunakan http://create server dengan proses asynchronous ASYNC untuk membuat fungsi mengembalikan promise, dengan di dalamnya ada variabel read dan rest.
Di dalam function server ada res.setHeader, yakni untuk mengatur headernya dengan memberikan akses kontrol kepada server original dengan tanda bintang. Lalu kita panggil function koneksi, kemudian menjalankan variabel varcon.query dengan mengambil select bintang from barang inner join pelanggan unbarang.id underscore pelanggan sampai pelanggan.id underscore pelanggan yang telah kita buat sebelumnya di pihak localhost tadi. Yakni pada bagian itu kita kopikan lalu kita taruh di coding di database.js-nya. Selanjutnya ada function yang di dalam ada variabel error dan result untuk menampilkan apabila terjadi error dan menampilkan hasil. Di dalamnya ada if, jika terdapat fungsi error, maka akan dilempar ke error dan akan memanggil function close koneksi untuk menutup koneksi. Dan apabila tidak, maka akan ada variabel rest.end dan menjalankan JSON.stringify results, di mana JSON.stringify digunakan untuk mengubah objek JavaScript menjadi string JSON. Objek tersebut dapat berupa array maupun objek, yang mana function ini sering digunakan dalam format Ajax. Selanjutnya ada server listen, yakni untuk memanggil server, di mana server listen ini memiliki port 2777 yang di dalamnya terdapat console log. Untuk ditampilkan di konsol, maka kita mengetikkan beberapa isian, yaitu server is listening on http://localhost.2.2777. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk scriptrel.js. Baik, terima kasih untuk Mas Andi Purnomo. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan ke scriptrel.js, tadi kan Mas Andi sudah menjelaskan di line 29 kita memanggil JSON. Nah, jadi secara kesimpulan kita di sini harus menginstal Node.js terlebih dahulu. Nah, di sini di PC atau laptop saya sudah menginstal yang namanya Node.js. Lalu kita buka terminal untuk mengecek apakah Node.js ini sudah berjalan atau belum. Yang pertama, kita mengetikkan sebuah fungsi npm tanda seret lalu v. Nah, di sini ketika muncul versinya, maka Node.js sudah dijalankan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus bagaimana? Kita harus memasang Node.js tersebut di VS Code untuk menampilkan package.log.json, package.json, dan juga node modules. Dengan cara apa? Kita memunculkan package.log.json dan juga package.json, yaitu dengan mengetikkan npm spasi init. Nah, di sini kita enter saja semuanya, package name, version, git repository, keyword, license. Kalau memang kita ingin merubah, maka tinggal diketikkan saja apa yang ingin kita rubah. Tapi di sini saya ingin mempercepatnya. Nah, di sini package log.json akan muncul setelah kita mengetikkan yes. Baik, di sini JSON sudah terinstall. Lalu selanjutnya di sini yang tadi dijelaskan Mas Andi, database harus di-run terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan script real.js. Saya silang untuk terminalnya. Nah, di sini saya memanggil atau membuat variabel chart bar dan juga chart by, di mana saya juga membuat sebuah DOM. Namun di sini saya menyingkatnya dengan menggunakan jQuery. Nah, apa itu jQuery? Yaitu menggunakan $sign untuk mempersingkat coding.
Selanjutnya di sini ada const get data untuk mendapatkan data $sign.ajax URL. Saya masukkan URL apa yang akan saya hubungkan untuk HTML dan CSS, yaitu http://localhost.2.277. Lalu get, dapatkan data dari localhost tersebut. Data tipe berubah JSON. Sukses. Ketika fungsi terjadi sukses, maksud saya di sini fungsi sukses dimasukkan sebuah parameter response. Lalu ada render data, tetap dengan menggunakan parameter respon. Lalu selanjutnya di line 12 ada error. Ketika fungsi error, maka disuruh untuk membuat localhost baru di database-nya sendiri. Selanjutnya di line 16, const render data dengan parameter data. Di sini ada pembuatan const lagi, yaitu data toko, di mana di line 18 dan 19 diketikkan sebuah rekap dengan array dan juga pelanggan dengan array juga, yang mana di sini fungsinya untuk menampilkan data kita di database PHP, MyAdmin, atau MySQL kita. Jadi agar data itu bisa ditangkap oleh HTML dan juga CSS. Tentunya ketika kita memasukkan data satu, rekap, maka di sini ibarat ember array. Satu, lalu ketika kita memasukkan lagi, maka akan bertambah 2. Jadi fungsi tersebut harus ada agar data bisa ditambahkan di dalam array. Selanjutnya di line 22, for let i sama dengan 0, titik 2i kurang dari data.length i++, yang mana berguna untuk perhitungan data atau yang namanya perulangan. Di sini di 23, const index pelanggan sama dengan data toko dot pelanggan index of data nama pelanggan, yang mana nantinya sebuah diagram itu atau diagram yang kita buat diambil dari nama pelanggan. Nama pelanggan akan tercantum di sana. If ketika indeks pelanggan kurang dari 1, data toko dot pelanggan harus menambahkan nama pelanggan dan juga data toko.recap dengan harga. Maka ketika nama pelanggan itu belum ada, ya kan, kita harus menginputkan nama pelanggan beserta harganya. Beliau mengeluarkan harga berapa untuk sebuah pembelian barang. Else, kondisi yang lain, data toko ketika indeks pelanggan tidak -1, ya maka data toko.recap akan memasukkan indeks pelanggan sebelumnya dengan plus sama dengan data i.harga. Nah, jadi semisal tadi sudah ada pelanggan 1, dia membeli barang dengan harga 8.000. Nah, selanjutnya dia akan membeli barang lagi 8.000 lagi, maka di sana dia akan menjadi totalnya harganya adalah 16.000 karena di sini ada sebuah fungsi plus sama dengan, di mana data i.harga akan menambah data i.harga yang lain. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada set data chart dengan fungsi yang dimasukkan adalah data toko untuk nantinya dibuat sebuah chart. Data yang ada di dalam chart. Lalu const get config sama dengan data di dalam kurung, tipe sama dengan chart. Const config sama dengan kurung kurawa tipe titik 2 tipe data titik 2 data option titik 2 dengan kurawa responsive true maintenance aspect ratio false plugins kurung kurawa legends display tipe chart true titik 2 false, dan di line 49 ada return config, di mana sebenarnya fungsi ini adalah untuk memberikan ruang untuk menampilkan sebuah diagram batang dan juga diagram yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya di sini di line 52 sampai dengan line 67, const set data chart. Konstanta untuk mengset data chart kita dengan parameter value. Lalu ada const data, labels, value.pelanggan, dataset, di line 57 ada label, titik 2 value.pelanggan, lalu ada 58 background color, random color, value pelanggan.length.
ada border color juga dengan random color juga, value.pelanggan.length, yang di line 60 ada data, .2 value.recap, di mana label akan diambil dari value.pelanggan atau diambil dari variabel pelanggan yang sudah diketikkan di atas, yang mana terdapat pada line 19. Lalu selanjutnya ada data value recap yang diambil dari line 19. Nah, di sini di line 58 ada value pelanggan.length, di mana value-nya akan diambil dari panjangnya nilai yang ada pada pelanggan atau variabel pelanggan. Lalu di sini di line 64, chart by sama dengan new chart, $sign, ID chart by, get config, data by. Nah, di sini nantinya di HTML kan ada ID chart by. Mungkin saya masuk aja di grafik penjualan. Nah, di sini ada canvas chart by. Yang mana di script real tadi juga ada kan ini ID chart by. Nah, nantinya diagram chart by ini akan ditampilkan di canvas tadi, di tag canvas, sesuai ID yang kita ambil. Nah, di sini ada if chart bar .destroy, artinya ketika sebuah chart bar ini dibentuk, maka dia akan mendestroy atau mengubah setiap tampilannya. Seperti itu. Lalu di line 66 ada chart by sama dengan new chart, $sign, chart bar, get config, data, bar. Sama seperti di line 64, di sini chart bar akan ditampilkan di ID chart bar atau canvas yang ada di tag canvas yang ada di HTML grafik penjualan. Lalu di sini ada const random color, let color sama dengan array, for let i sama dengan 0, titik koma i kurang dari length, titik koma i plus plus, const change color sama dengan RGB lalu $sign, math.floor, dalam kurung math.random, tutup kurung, tutup buka kurung, dikali 255, $sign, math.floor, lalu tanda buka kurung lagi, math.random, random buka kurung lagi, dikali 25. Nah, maksudnya apa? Di sini nantinya warna itu akan selalu berubah. Yang mana warna ini akan berupa random. Yang mana catatan warna RGB itu memiliki nominal 256 untuk nilainya. Nah, di sini nantinya akan diadakan atau dijalankan sebuah perkalian dikali dengan 255. Sesuai dengan RGBA, dia tidak akan melampaui angka 255 ini tadi. Dikalikan. Nah, RGBA, math.floor, math.random dikali 255, di sini hasilnya nanti akan menjadi 0,5. Lalu selanjutnya 0,5 akan dikalikan dengan 255 dan akan membentuk warna sesuai dengan nilai yang tampil. Lalu di sini ada $sign, math.floor, math.random dikali 255 sama seperti tadi, 0,5 dikali dengan 255 untuk memunculkan warna. Nah, di sini ada if color index of change color sama dengan -1, maka color push change color. Maksudnya, ketika warna terjadi kesamaan, JavaScript tolong ubah warnanya kembali. Else, warna tidak akan sesuai dengan warna yang muncul lagi di decrement. Lalu kembali ke return color. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke HTML grafik penjualan. Nah, tadi portnya sudah saya hidupkan, kita go live untuk portnya sendiri. Nah, di sini diagram lingkaran dan juga diagram pie masih belum, maksud saya diagram lingkaran dan diagram batang masih belum tampil. Mengapa demikian? Karena di sini kita belum menghidupkan database yang telah dijelaskan oleh Mas Andi tadi. Di sini kita harus menghidupkan database. Nah, di sini database terjadi kesamaan. Sebelumnya telah dibuka oleh user lain. Maka di sini kita harus merubah nilai dari database tersebut.
Contohnya di sini kita merubah menjadi 2776. Sini kita rubah lagi menjadi 2776. Lalu masuk ke script real. Kita ubah lagi menjadi 2776. Sini jangan lupa untuk di-save. Lalu di sini kita save lagi. Ini kita silang. Lalu database ini kita jalankan kembali. Maaf, masih belum terjadi itu. Coba kita lagi. Ini kita buat new terminal karena masih tidak bisa. Nah, di sini kita buat new terminal, kita klikkan node database.js. Nah, di sini kalau sudah berjalan, kita klik saja, kita coba lihat datanya apa sudah masuk. Nah, di sini data sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke HTML lagi, kita refresh. Kita lihat apakah diagram lingkaran dan batang sudah muncul. Nah, di sini diagram lingkaran dan juga batang sudah muncul. Karena semua langkah-langkahnya sudah terpenuhi, yaitu dimulai dari penghitungan XMPP, lalu penjalanan database tadi, coding database, dan juga pengisian yang ada di MySQL. Sehingga diagram sudah muncul di sini. Terus kita buktikan lagi, kita refresh, apakah fungsi tadi, script real, untuk merubah warna, constraint random color ini apakah berjalan atau tidak. Dengan cara apa? Refresh HTML tadi, website HTML tadi. Nah, di sini kita refresh. Nah, script sudah berjalan. Mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami, dari presentasi website kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur man qala wala tandur man qala, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.